Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan ya. Walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, mengikuti setiap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, kita masih di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 3. Kita juga masih di pelajaran yang ke-6, tapi ini bagian yang kedua. Tema yang sama, yaitu Allah pencipta keragaman flora. Anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama mengungkapkan syukur kepada Tuhan atas keberagaman flora yang benar. Yang kedua, menunjukkan kepedulian pelestarian flora di sekitar kita dengan tepat. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan kita, mari kita bernyanyi bersama-sama betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat bagi kami, supaya kami mengerti dan memahami setiap pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk ke pembahasan kita. Aku bersyukur atas keragaman flora. Tuhan memberikan kekayaan tumbuhan atau flora yang luar biasa bagi Indonesia. Mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Nah, gambar yang pertama ini adalah padi ya, benar. Padi berwarna hijau dan ada warna kuning. Kalau masih mentah, daunnya hijau dan buahnya hijau. Tapi kalau sudah matang, daun dan buahnya berubah menjadi kuning. Manfaat padi bagi manusia adalah sebagai energi karena padi memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Padi diolah menjadi nasi dan dikonsumsi oleh kita sebagai manusia ya. Yang kedua, bunga matahari. Nah, bunga matahari ini daunnya berwarna hijau dan bunganya berwarna kuning. Kalau bijinya berwarna coklat dan hitam ya. Manfaat bunga matahari ini adalah sebagai tanaman hias, tapi bijinya juga bermanfaat bagi manusia karena mengandung lemak, vitamin dan mineral. Selanjutnya, ya, lidah buaya. Lidah buaya berwarna hijau. Lidah buaya sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan karena lidah buaya mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Wah, sangat banyak kandungan yang ada dalam lidah buaya. Tentunya ini betul-betul sangat bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, gambar yang keempat. Nah, ini ada gambar tomat. Tomat di sini ada warna hijau, warna kuning, warna oranye, warna merah. Nah, tomat ini bermanfaat juga bagi manusia karena memiliki vitamin dan mineral serta antioksidan yang penting bagi kesehatan manusia. Selanjutnya yang kelima sini ada bunga bangkai. Wow, bunga bangkai ini warnanya ungu dan putih kuning ya. Memang bunga bangkai ini baunya tidak enak, tetapi umbi dari bunga ini memiliki manfaat bagi kesehatan manusia. Yang keenam ini adalah bawang merah. Nah, warna bawang merah daunnya warna biru, umbinya berwarna merah. Ada ungu juga ya. Bawang merah digunakan sebagai bumbu masak.
dan juga digunakan sebagai obat tradisional. Ya, selanjutnya yang ketujuh ini adalah ketela pohon. Nah, ketela pohon biasa kita sebut dengan singkong atau ubi kayu. Warna daunnya hijau, batang dan kulit umbinya warna coklat, serta umbinya berwarna putih. Ketela pohon atau ubi kayu ini dikenal sebagai bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Yang kedelapan ini adalah bunga teratai. Nah, bunganya warna pink, daunnya warna hijau. Ada juga yang bunganya warna putih. Nah, manfaat bunga teratai ini bukan saja sebagai tanaman hias, tetapi bisa juga sebagai tanaman obat. Selanjutnya 9, seledri. Nah, seledri ini warnanya hijau. Ya, seledri mengandung serat dan antioksidan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, anak-anak, ini hanya beberapa saja tumbuhan atau jenis flora yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi di sekitar kita, di lingkungan kita yang sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai bahan makanan ataupun sebagai obat ya. Nah, selanjutnya kita ada di pembahasan Aku Peduli Lingkungan. Salah satu tindakan ucapan syukur adalah dengan merawat tumbuhan yang ada di sekitar lingkunganmu. Apakah kamu mau merawat tumbuhan yang ada di sekitarmu? Dengan cara apakah kamu merawatnya? Berilah gambar wajah tersenyum bila kamu senang melakukan kegiatan peduli lingkungan dan wajah cemberut bila kamu tidak senang melakukannya. Berikut adalah tabel ya, kepedulianku terhadap lingkungan, terhadap tanaman juga ya. Yang pertama ini yaitu membuang gulma yang mengganggu tanaman. Gulma itu tanaman pengganggu ya. Nah, apa yang kita mau kasih? Senyum atau cemberut? Ya, sudah pasti senyum ya. Kita berikan senyum karena kita senang melakukannya. Yang kedua, menyiram tanaman. Ya, tentunya kita berikan senyum karena kita senang melakukannya. Yang ketiga, tidak merusak tanaman. Ya, kita kasih senyum ya. Karena kita senang melakukannya. Ini menyiram tanaman dan tidak merusak tanaman merupakan hal kepedulian kita terhadap tanaman tersebut. Yang keempat, mau menanam bunga di pot atau di halaman. Kita senang melakukannya ya. Yang kelima, memberi pupuk bila diperlukan. Kalau butuh pupuk untuk tanaman itu kita beri pupuk. Ya, senang untuk melakukannya ya. Yang keenam, membersihkan sampah yang mengganggu tanaman. Ya, bersihkan sampah-sampah yang mengganggu tanaman, kita tentunya senang melakukannya. Selanjutnya, ketujuh, meletakkan sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah sembarangan. Tentunya kita senang melakukan hal tersebut ya. Yang kedelapan, membetulkan posisi pot tanaman yang miring. Misalkan bunga dalam pot yang sudah miring kita rapikan. Tentunya kita senang melakukannya. Kita berikan senyum. Membantu orang tua menanam, ya pasti senang kita melakukannya. Suka lingkungan hijau, banyak tanaman, wah senang sekali kita ya. Berikan senyum lagi. Menghimbau orang lain agar mau merawat tanaman. Kita juga beritahu kepada teman-teman kita agar mereka mau merawat tanaman ya. Kita pasti senang melakukannya. Yang ke-12, mengajak teman untuk cinta lingkungan hijau. Bukan saja kita sendiri, tapi kita mau mengajak teman-teman untuk cinta lingkungan hijau. Kita senang melakukannya. Nah, inilah bentuk-bentuk kepedulian kita terhadap tanaman yang ada di sekitar kita. Kita tidak merusak, tetapi kita merawatnya dengan baik. Selanjutnya, mari kita membaca Alkitab berkaitan dengan tumbuhan ini. Dalam Kejadian 1 pasal 11, demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji,
supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Jadi tumbuh-tumbuhan ini adalah merupakan ciptaan Tuhan. Kita harus merawatnya. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia diperintahkan Tuhan untuk menjaga, berkuasa atas segala ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan. Selanjutnya Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi memiliki sifat-sifat Allah, ya. Berarti kita juga harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dalam Kejadian 1 ayat 28, demikian firman Tuhan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ini adalah bagaimana Tuhan memberkati manusia itu dan diberi perintah untuk berkuasa atas segala ciptaan yang lainnya. Dalam Kejadian 1 ayat 9 berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Nah, ini Tuhan memberikan tumbuhan, tanaman sebagai makanan kita, ya. Kejadian 1 ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa diberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Nah, hewan juga, binatang juga diberikan tanaman sebagai makanan mereka. Nah, anak-anak, dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini perintah juga supaya merawat taman, tentunya ada hewan di sana dan ada tumbuh-tumbuhan. Dalam Kejadian 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, ini firman Tuhan jelas bahwa tumbuh-tumbuhan itu dan tanaman merupakan makanan bagi manusia, ya. Dalam Mazmur 104 ayat 14, engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Ya, ini jelas lagi bahwa tanaman itu sebagai makanan bagi hewan dan manusia juga, ya. Sampai di sini untuk pembahasan kita kali ini. Nah, anak-anak, sebagai kesimpulan bahwa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan itu sangat bermanfaat untuk manusia, untuk kita, karena sebagai makanan dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus mengusahakan dan memelihara setiap tanaman yang ada. Saat ini kita akan akhiri, kita akan bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk banyak jenis flora atau tumbuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Semua bermanfaat untuk kebaikan kami. Tolonglah agar kami dapat memeliharanya dengan rajin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.